Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismayanti Ucis, NIM 201414091 kelas 1C, Prodi PGSD. Saya akan memaparkan materi tentang pendidikan sebagai ilmu, yaitu pengertian pendidikan sebagai ilmu. Setiap orang pernah mengalami pendidikan sekurangnya di masa kanak-kanak, dan setiap kita juga menjalankan pendidikan sekurangnya di lingkungan terbatas dalam keluarga. Pendidikan dalam arti luas berlangsung di mana-mana dari generasi ke generasi, yaitu generasi tua atau komunitas orang dewasa mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan kepada generasi yang lebih muda. Daripada itu, terdapat dualitas fokus pendidikan meliputi aspek pengembangan progresif dari peserta didik sebagai individu dan aspek transmisi sosial budaya secara selektif yang semula sering amat menonjol. Unsur pendidikan. Pengertian pendidikan juga melibatkan banyak hal yang dapat membuatnya berjalan sebagai mestinya. Hal tersebut adalah unsur-unsur yang ada dan terlibat di dalamnya. Unsur-unsur pendidikan tersebut antara lain: tujuan pendidikan peserta didik, pendidik interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah hal yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur pendidikan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun Sisdiknas, ditambah dengan satu unsur lain yang sering disinggung oleh para ahli. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Berbagai instansi yang berbeda biasanya akan memiliki tujuan pendidikan yang beda pula. Beberapa pendidikan bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam keahlian tertentu. Instansi lain bertujuan secara spesifik untuk melatih aspek efektif pada peserta didik. Namun, secara umum dan secara yuridis, tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan adalah untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Objek kajian psikologi pendidikan. Objek kajian psikologi. Tanpa masalah psikologi guru terletak pada peserta didik, karena hakikat pendidikan adalah pelayanan khusus bagi peserta didik. Menurut Glover dan Roning, bahwa objek kajian psikologi mencakup topik-topik tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, hereditas dan lingkungan, perbedaan individu peserta didik, potensi dan karakteristik perilaku peserta didik, pengukuran. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.